warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pita Cita Imia Tarigan dalam mata kuliah filsafat umum, filsafat hukum maksud saya. Hari ini kita akan bahas mengenai pengertian dan tujuan hukum secara filosofis. Seperti kita tahu bersama yang kemarin-kemarin, filsafat hukum memiliki ruang lingkup lebih luas karena di dalam filsafat hukum memuat teori hukum, metode penelitian hukum, tujuan hukum, dan manfaat hukum. Filsafat hukum memberikan penjelasan tentang hukum yang sangat mendasar dan holistik. Sementara teori hukum hanya bersifat memberi penjelasan tentang sebuah fenomena hukum atau fakta hukum. Ruang lingkupnya lebih sempit dan tidak terlalu mendasar. Meuwisen berpendapat bahwa filsafat hukum merefleksikan semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum dan tidak hanya merefleksikan hakikat hukum atau metode dari ilmu hukum atau ajaran itu saja. Filsafat hukum adalah filsafat karena itu ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan gejala hukum. Menurut Apeldoorn, filsafat adalah bagian berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri. Sementara Mahadi berpendapat filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis. Ini ada beberapa pendapat sarjana, bisa kita baca bersama ya. Lalu kita masuk ke dalam yang namanya tujuan hukum. Gustav Freiburg membagi 3 bidang kajian yang menjadi tujuan hukum. Yang pertama adalah aspek keadilan, yaitu menyangkut keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara hak dan kewajiban subjek hukum. Aspek tujuan keadilan atau finalitas yaitu menentukan isi hukum agar sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan hukum sebagai instrumentalnya. Dan yang ketiga adalah aspek kepastian hukum atau legalitas, yaitu menjamin bahwa hukum mampu memberikan dan menetapkan hak atas sesuatu dari seseorang sebagai subjek hukum. Tujuan filsafat hukum secara spesifik yang pertama adalah melakukan kajian hukum secara substantif, secara holistik, menyeluruh. Dengan demikian dapat ditemukan bahwa hukum yang seharusnya sesuai dengan harapan masyarakat. Walaupun di sana tidak memungkinkan ditemukan kesepahaman, sebab setiap pemikir hukum tentu memiliki pemahaman sendiri. Pemikiran yang subjektif untuk diselaraskan dengan paradigma yang dianutnya. Untuk menemukan hukum demikian, kita melakukan pertanyaan, apa sebenarnya hukum itu? Lalu melakukan kajian hukum secara metodologis, yaitu metode pendekatan untuk melakukan pengembangan terhadap hukum substantif. Walaupun di sini tidak mungkin ditemukan satu metode semua pendekatan hukum. Sebab masing-masing pendekatan secara paradigmatik tentu mewakili metode berpikir masing-masing. Untuk menemukan metode hukum yang tepat, kita mengajukan pertanyaan, bagaimana cara yang digunakan untuk menemukan hukum substantif itu? Melakukan kajian terhadap hukum aplikatif, yaitu melakukan evaluasi terhadap hukum yang sedang berlaku di sini saat ini, hukum positif. Untuk menemukan hal yang dicari dalam konteks yang demikian, pertanyaan yang diajukan adalah, untuk apa sebenarnya hukum itu dibuat? Apakah hukum positif itu telah sesuai dengan tujuan yang telah diletakkan oleh hukum itu sendiri? Dan apakah hukum positif telah sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh masyarakat pendukungnya? Lalu kita menemukan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apakah hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini? Mengapa hukum ini diberlakukan? Kenapa bukan hukum yang ini? Kenapa bukan yang itu? Seperti itu. Lalu untuk menemukan hukum sebagai pedoman yang tepat bagi para pelaksana. Pertanyaannya selalu diajukan, bagaimana hukum yang baik dan fungsional itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Secara umum, filsafat hukum dapat digunakan untuk memahami masing-masing aliran atau mazhab atau paradigma yang berada di balik benak manusia pemikir hukum. Dengan memahami perbedaan yang dianut, maka akan ditemukan kekayaan dari masing-masing pemikir itu, dan demikian hakikat hukum dapat pula ditemukan. Di sini juga ada soal keadilan, bisa kita baca bersama ya. Arti keadilan terdapat 2 diksi, adil menurut hukum dan lain-lain. Arti keadilan itu sendiri seperti apa menurut pendapat beberapa sarjana. Pada prinsipnya hari ini kita belajar mengenai apa sebenarnya tujuan hukum itu. Jadi tujuan hukum itu sebenarnya tidak jauh daripada kata keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jadi kita harus secara filsafat kita harus merenungi apakah hukum ini telah sesuai dengan keadilan masyarakat, kepastian hukum yang ada di masyarakat, dan kemanfaatan yang ingin dicapai oleh masyarakat seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini.
Jika ada yang didiskusikan dapat dipertanyakan di ruang diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.